Film horor tahun 1987 ini disutradarai oleh Sam Raimi dan diperankan oleh Bruce Campbell sebagai pemeran utama. Film ini menceritakan sebuah buku kuno, yaitu buku kematian yang dapat membangkitkan setan yang kemudian merasuki tubuh manusia. Film dimulai saat Ash dan pacarnya yang bernama Linda berlibur dan masuk ke sebuah pondok kabin di dalam hutan. Kabin itu sendiri milik keluarga Profesor Getly yang berprofesi sebagai peneliti benda-benda kuno. Di dalam kabin itu Ash menemukan tape rekaman suara Profesor Getly dan sebuah buku kuno. Ash yang penasaran kemudian mendengarkan rekaman suara itu. Rekaman suara itu sendiri menjelaskan penelitian Profesor Getly tentang buku kuno tersebut. Dalam penelitiannya buku kuno itu disebut Kitab Kematian. Namun tanpa disadari di dalam rekaman suara itu Ash memutar suara Profesor Getly mengucapkan mantra di dalam Kitab Kematian yang bisa membangkitkan setan. Dari dalam hutan setan pun bangkit kemudian menyerang Linda dari jendela kamar di kabin tersebut. Ash masuk ke dalam kamar namun Linda sudah hilang dibawa oleh setan. Ash kemudian mencari Linda ke dalam hutan. Saat sedang mencari tiba-tiba Linda muncul dengan wajah pucat menyeramkan karena sudah dirasuki setan. Ash pun terkejut dan ketakutan kemudian terjatuh. Saat Linda ingin menyerang, Ash mengambil sekop dan memenggal kepala Linda. Linda pun akhirnya tewas. Setelah Ash mengubur Linda di dekat kabin tiba-tiba setan menyerang dan membawa Ash sampai ke dalam hutan kemudian merasuki tubuhnya. Namun beruntung hari sudah pagi dan setan yang merasuki Ash menghilang. Ash kemudian pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar Ash masuk ke dalam mobil untuk keluar dari hutan dan meninggalkan kabin tersebut. Tapi ternyata jembatan jalan keluar dari hutan itu telah rusak oleh setan. Saat Ash berpikir mencari jalan keluar lain dari hutan tersebut, hari mulai berganti malam dan setan kembali keluar. Ash kemudian masuk ke dalam mobil dan terpaksa kembali ke kabin untuk sembunyi dari setan yang ingin menyerangnya. Di bandara anak Profesor Getly turun dari pesawat dan dijemput pacarnya. Mereka berdua berencana pergi ke kabin untuk menemui Ayah Hani dan meneliti Kitab Kematian bersama. Sementara di kabin Ash melihat Linda yang tewas bangkit dari kubur sambil menari-nari kemudian menyerang Ash dari jendela. Tapi ternyata itu hanya mimpi dan Ash pun terbangun. Setelah terbangun mimpi Ash menjadi kenyataan. Kepala Linda jatuh ke pangkuan Ash dan menggigit tangannya. Ash kemudian masuk ke dalam gudang di samping kabin untuk melepaskan gigitan Linda. Setelah lepas dari gigitan Linda tiba-tiba badan Linda menyerang Ash dengan gergaji mesin. Singkat cerita Ash pun berhasil melawan dan memutilasi badan dan kepala Linda. Sementara sesampainya di jembatan penghubung jalan menuju kabin, Ani dan pacarnya berhenti dan bertemu sepasang kekasih yang memberitahu bahwa jembatan penghubung rusak dan tidak dapat dilalui. Sepasang kekasih itu kemudian menawarkan jasa penunjuk jalan lain menuju kabin Ayah Hani dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Ani dan pacarnya akhirnya menggunakan jasa sepasang kekasih tersebut sebagai penunjuk jalan menuju ke kabin. Di kabin Ash kembali diserang setan yang merasuki tangannya yang tergigit oleh Linda. Dengan terpaksa akhirnya Ash kemudian memotong tangannya sendiri. Ani dan pacarnya bersama sepasang kekasih berjalan di hutan dan akhirnya sampai di kabin. Saat Ash masih bertarung dengan setan yang menyerangnya, tiba-tiba pacar penunjuk jalan menyerang Ash. Ani, pacarnya dan sepasang kekasih mengira Ash adalah penjahat yang ingin merampok di kabin dan membunuh orang tua Ani. Ash mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi tetapi mereka semua tidak percaya. Ash akhirnya dimasukkan dan dikurung di dalam ruang bawah tanah. Ani kemudian mencari tahu apa yang terjadi di kabin tersebut dan memutar rekaman suara milik ayahnya. Rekaman suara Ayah Hani itu menjelaskan apa yang terjadi di kabin tersebut saat Ayah Hani meneliti Kitab Kematian dan membaca mantra yang membangkitkan setan. Ayahnya Ani dan ibunya telah diserang setan di kabin tersebut sebelum Ash dan pacarnya datang.
Ayah Ani juga memberitahu bahwa dia mengubur ibunya Ani yang tewas dirasuki setan di ruang bawah tanah di kabin tersebut. As yang berada di ruang bawah tanah dan mendengar ibunya Ani dikubur di ruang bawah tanah langsung terkejut ketakutan. Di ruang bawah tanah itu ibunya Ani pun bangkit dari kubur dan berusaha menyerang As. As meminta tolong supaya dikeluarkan dari ruang bawah tanah. As kemudian ditolong dikeluarkan dari ruang bawah tanah, dan pacarnya Ani pun terlempar diserang ibunya Ani saat membantu menolong As keluar. As dan pacar penunjuk jalan kemudian mengurung dan mengunci ibunya Ani di ruang bawah tanah. Dari hutan setan kembali datang ke kabin menyerang dan merasuki tubuh pacarnya Ani. Pacar Ani pun menjadi setan dan menyerang pacar penunjuk jalan. As kemudian mengambil kampak dan membunuh pacar Ani. Setelah itu, roh dari ayahnya Ani menampakkan diri dan memberitahu kepada Ani untuk membaca mantra penangkal setan yang ada di lembaran kitab kematian. Kemudian tiba-tiba pacar penunjuk jalan diserang tangan Ash yang menjadi setan, dan karena panik ketakutan dia lari keluar kabin. Di luar kabin pacar penunjuk jalan akhirnya diserang oleh akar setan dan membawanya ke dalam hutan. Di dalam kabin lelaki pacar penunjuk jalan membuang lembaran kitab kematian ke ruang bawah tanah kemudian mengancam Ash dan Ani untuk mencari pacarnya di hutan. Di dalam hutan Ash dirasuki setan dan langsung menyerang kemudian Ani berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kabin. Ash yang kerasukan berhasil masuk ke dalam kabin dan menyerang Ani. Kemudian Ash menemukan kalung Linda yang akhirnya membuat dia sadar dari kerasukan setan. Ash dan Ani kemudian berencana mencari lembaran kitab kematian di ruang bawah tanah, untuk meneruskan membaca mantra penangkal setan. Kemudian, Ash pun turun ke ruang bawah tanah mencari lembaran kitab kematian. Setelah Ash menemukan lembaran kitab kematian dan memberikan kepada Ani, tiba-tiba saat Ash akan naik, dia diserang setan ibunya Ani yang ada di ruang bawah tanah. Ibunya Ani kemudian keluar dari ruang bawah tanah dan langsung menyerang Ani. Ash pun keluar dari ruang bawah tanah kemudian bertarung melawan setan ibunya Ani dan berhasil membunuhnya. Serangan setan kembali datang, pohon-pohon di hutan menyerang Ash dan Ani di kabin tersebut. Ani kemudian kembali melanjutkan membaca mantra di lembaran kitab kematian. Saat sedang membaca mantra, Ani diserang tangan setan yang menusuknya dari belakang. Ash pun berusaha melawan setan yang menyerangnya. Namun, ternyata Ani masih hidup dan meneruskan membaca mantra dan menyelesaikannya. Kemudian pusaran lorong waktu muncul dan menghisap semua setan dan semua benda yang ada di dekat pusaran tersebut. Ash sendiri pun ikut terhisap ke dalam pusaran tersebut dan jatuh di zaman yang berbeda, yaitu zaman kerajaan. Saat pasukan kerajaan ingin membunuh Ash karena mereka mengira Ash adalah setan yang jatuh dari langit, tiba-tiba setan datang menyerang mereka. Ash kemudian bangun dan langsung menembak setan tersebut. Para pasukan kerajaan pun kemudian menganggap Ash adalah dewa penolong yang turun dari langit. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka silakan klik like, subscribe dan komentar.